Sebenarnya di situ itu ada kerajaan misteri yang di dasar laut dulu tiba-tiba hilang. Entah kenapa pokoknya saya lihat itu akan timbul. Dia juga bersimbolkan di antara kerajaan itu bersimbolkan ada ular dan ada burung Garuda. Kalau aku lihat itu simbol itu menandakan Joyoboyo sudah mengatakan bahwa Pulau Jawa nanti akan pecah menjadi 3, itu akan terwujud. Yang saya lihat ini gempa gejolak-gejolak yang lebih dahsyat daripada dari Sulawesi, yang paling dahsyat nanti. Seperti juga waktu tsunami Aceh, ini melebihi dari itu. Misteri sangat dahsyat sedang menunjukkan gelagatnya. Misteri terbesar yang sekaitan dengan munculnya kerajaan kuno yang hilang. Konon, kerajaan yang ditelan lautan itu ada di Kalimantan dan keberadaannya jauh sebelum ada kerajaan Kutai Kartanegara. Bunda Nita yang memiliki kepekaan batin melihat misteri munculnya kerajaan kuno dari dasar laut itu segera terjawab. Tapi mungkinkah kerajaan tersebut ada hubungannya dengan ibu kota negara Nusantara? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sepanjang bulan Agustus ini, Kalimantan Timur menjadi pusat sorotan publik, terutama saat upacara detik-detik proklamasi untuk pertama kali digelar di ibu kota negara Nusantara, di Kaltim. Tapi secara rahasia, perbincangan yang jauh lebih serius terjadi di antara para spiritualis. Sebab di Kalimantan ada kerajaan yang hilang. Saat ini kerajaan kuno itu hanya bisa dilihat lewat mata batin terpendam di dasar laut. Tapi tanda-tanda kemunculannya kembali sudah mulai terlihat. Mungkinkah kemunculan kembali kerajaan yang hilang ini ada kaitannya dengan ibu kota negara? Tidak ada yang tahu persis, tapi kerajaan itu dipastikan sudah pernah berdiri jauh sebelum ada kerajaan Kutai Kartanegara. Sebenarnya di situ itu ada, mohon maaf ya, itu ada kerajaan misteri yang di dasar laut yang orang tidak kasat mata di Kalimantan itu. Sekarang ini walaupun ada ibu kota baru ataupun ibu kota Nusantara ataupun lillahi ta'ala akan terjadi tetap. Misteri kerajaan yang hilang seolah menjadi isu serius di kalangan para spiritualis. Banyak yang menganggapnya sekedar cerita belaka, tapi tidak sedikit yang mempercayai. Tapi menurut Bunda Nita, tidak ada yang tidak mungkin. Dalam penglihatannya, kerajaan itu memang sudah sangat lama menghilang, tertelan zaman sejak binasa di dasar lautan. Namun semesta berkehendak, kerajaan kuno itu akan muncul kembali. Tanda-tanda kekuasaan Tuhan bakal menariknya kembali
dari dasar lautan. Itulah misteri paling besar yang segera terpecahkan. Tiada, makanya misteri yang paling dahsyat itu nanti ada soalnya ada sebuah kerajaan yang dulu tiba-tiba hilang, kayak ditelan laut seperti itu. Tapi mungkin orang tidak akan menyangka, apalagi kalau dengan bahasa ininya, masa di laut udah mati hidup lagi. Jangan pernah mengatakan seperti itu kuasa Allah. Dia akan timbul nantinya. Entah kenapa pokoknya saya lihat itu akan timbul gitu loh. Yang tadinya sudah lama hilang seperti ditelan bumi atau ditelan laut, ini akan timbul dengan sendirinya. Tapi kerajaan apa sesungguhnya yang akan timbul kembali di Kalimantan? Lalu mungkinkah bisa dilihat secara kasat mata? Ataukah hanya dapat dibaca secara metafisika? Ada dulu dari sebelum kerajaan Kutai dulu, itu ada kerajaan yang seakan tenggelam di dasar laut itu ini, tapi dibangun juga di dalam itu. Kalau dia sudah mentimbul, mungkin nggak timbul di tahun 2024 ya, itu semua orang bisa melihat. Misteri kerajaan yang hilang akan segera terjawab. Sinyal-sinyalnya mulai muncul menjelang tutup tahun 2024. Tapi benarkah kemunculan kembali kerajaan yang hilang adalah awal dari kebangkitan baru bangsa Nusantara? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kerajaan lama yang hilang kemudian timbul kembali bukan tanpa sebab, tidak pula tanpa tujuan. Untuk bisa membaca makna lahirnya kembali kerajaan yang hilang, barangkali bisa meraba simbol-simbol yang muncul. Bunda Nita menyebut kerajaan yang hilang di tanah Kalimantan memiliki simbol Garuda dan ular, yang jika dimaknai secara batin menjadi awal kejayaan. Kerajaan-kerajaan itu muncul ke permukaan, diangkat dari dasar laut untuk kembali menemukan kejayaannya. Kejayaan untuk kemakmuran yang sesungguhnya. Dia juga bersimbolkan di antara kerajaan itu, bersimbolkan ada ular dan ada burung Garuda. Kalau aku lihat itu simbol itu menandakan bahwa kejayaan dari sebuah daerah itu. Kalau ular itu seperti kayak ini, tapi kalau ini jadi terbang lagi lah, tinggi ke atas gitu loh. Yang tadinya sudah ibaratnya ular itu kan kebanyakan diam di hutan dan di gua. Nah, disitulah diangkatlah dengan burung itu ke atas. Jadi dia akan timbul lagi. Munculnya kembali kerajaan tua yang pernah hilang seperti menjadi sebuah pertanda awal kebangkitan dan kejayaan baru yang selama ini hanya bisa dibaca lewat tanda-tanda gaib. Ramalan-ramalan lama tentang lahirnya kembali kerajaan yang hilang bisa didengar dari banyak cerita tutur, termasuk ramalan Jayabaya yang masyhur menggambar banyak kejadian yang saat ini sudah menjadi kenyataan. Meski selama ini hanya muncul lewat sasmita, tapi ramalan Jayabaya
sesungguhnya sudah memberikan gambaran tentang masa depan, termasuk munculnya peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat. Kalau ramalan itu kayak yang dulu sudah seperti kayak Joyoboyo sudah mengatakan bahwa Pulau Jawa nanti akan pecah menjadi 3, itu juga tapi nggak tahun-tahun ini loh ya yang terjadi. Kalau aku bilang itu akan terwujud. Tidak bisa dipungkiri, ada banyak kode tersembunyi yang masih belum tersingkap dari era lampau. Sebab nyaris semua kerajaan besar yang pernah berdiri di bumi Nusantara memiliki semacam perjanjian rahasia yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Menemukan kode rahasia yang tersimpan di balik alam bisa menjadi kunci pembuka kotak Pandora perjanjian kuno antar kerajaan-kerajaan di masa lampau. Dan dari zaman kerajaan dari dulu itu semuanya sudah mempunyai istilahnya perjanjian-perjanjian ya, di antara Sriwijaya, di antara Majapahit, di antara ini. Karena ya persatuan dan kesatuan itu kan kita perlu dari dulu. Kenapa saya bilang gitu? Kerajaan-kerajaan itu akan membuka takbir sejarah lama. Karena sejarah itu tidak mungkin akan punah. Kemerdekaan kita juga merdeka dengan adanya sejarah. Tapi benarkah peristiwa-peristiwa misterius itu akan didahului dengan bencana-bencana dahsyat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda bencana semakin nyata. Paling tidak, itu yang disampaikan Bunda Nita yang melihat gambaran alam sedang tidak baik. Korban jiwa berjatuhan dalam hitungan yang sangat banyak. Karena malapetaka, karena kemurkaan alam dilihat Bunda Nita terjadi secara dahsyat. Tidak ada yang bisa menolong, selain hanya berserah pada Yang Maha Kuasa. Kalau sekarang ini yang saya lihat, ini akan menjadikan lebih dahsyat lagi tanpa kita sadarin. Ini gempa gejolak-gejolak yang lebih dahsyat ini daripada dari Sulawesi. Ini sekarang ya mohon maaf dengan berdirinya ibaratnya ibu kota baru. Itu tuh pun juga nantinya akan banyak kalau saya bilang memakan korban jiwa dengan adanya bencana yang nantinya ini nanti nggak lama akan terjadi. Bencana datang dari alam yang murka oleh ulah umat manusia. Kesalahan demi kesalahan diulang dari tahun ke tahun sehingga menumpuk karma yang sewaktu-waktu menuntut balas. Penderitaan yang berujung pada jatuhnya korban bisa datang dari segala tempat, mulai dari kecelakaan hingga air bah yang membuncah dari tengah lautan. Dalam gambaran Bunda Nita, dahsyatnya tsunami Aceh akan kembali terulang. Jadi, selalu berhati-hati apalagi menjelang tutup tahun. Tapi yang paling dahsyat nanti. Seperti juga waktu tsunami Aceh.
akan terjadi? Ini melebihi dari itu. Terjadinya satu kecelakaan, itu banyak sekali yang akan saya bilang, entah dari, pokoknya itu entah pesawat, entah kereta api ya, entah kapal laut atau apa, itu banyak, itu nanti akan terjadi karena bukan apa-apa. Itulah sebenarnya Allah tuh sayang loh sama kita semuanya, tapi segalanya itu seperti kayak peringatan lah, bukan. Jangan salah, nanti akan terjadi air laut naik di atas sampai bisa 8, lebih. Rangkaian bencana demi bencana bisa menjadi hantu paling menakutkan selama perjalanan menuntaskan tahun 2024. Semua bisa terjadi oleh karena umat manusia yang semakin salah jalan. Bunda Nita memastikan jika kita semua kembali mendekatkan diri pada Tuhan, keselamatan menjadi jaminannya. Kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dan diperbuat di masa lalu sebaiknya menjadi cermin untuk memperbaiki diri. Tidak ada cara lain kecuali introspeksi agar selamat dari segala malapetaka. Orang sudah banyak sekali salah jalan, sudah ini karena keyakinan dia untuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mulai hilang pudar. Tidak bisa mensyukurin apa yang dia kasih. Itu kenapa Allah sering menjadikan bencana, menjadikan ini, itu hanya sebenarnya untuk introspeksi diri. Jadi banyak-banyaklah perbaiki diri kita masing-masing, terutama untuk pribadi, diri keluarga kita, diri kita dalam beragama, dalam menjalankan ibadah, apapun agama itu ya. Bencana menghantui perjalanan menuju akhir tahun 2024. Ramalan itu disampaikan Bunda Nita secara meyakinkan. Oleh sebab umat manusia sudah lupa pada Tuhan. Jadi kunci selamat dari segala bencana adalah kembali mengingat kebesaran Tuhan. Apalagi hingga tutup tahun, kemudian masuk tahun baru 2025, bencana-bencana yang oleh Bunda Nita disebut dahsyat bakal menjadi hantu paling menakutkan. Maka semogalah semua selamat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.